A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang barokah, serta rezeki-rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rezeki ini adalah berupa kesempatan, kenikmatan hidup untuk selalu memperbaiki hati ini untuk bisa selalu suci terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dengan tema kenapa ajaran Islam dari dulu ini yang disiarkan kok hanya syariat saja. Itulah saudara-saudaraku, semoga nanti apa yang kami sampaikan tidak menjadikan sesuatu yang gagal paham. Janganlah diri panjenengan ini, janganlah diri kita ini memahami tentang bimbingan kerohanian itu dengan akal basariah ini, tetapi pahamilah dengan sisi hati panjenengan. Karena yang namanya bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan itu letaknya di hati, bukan di akal. Jika kita ini condong terhadap akal basariah ini, maka tidak akan bisa tembus, tidak akan ada manfaatnya. Ujung-ujungnya kalau diri manusia ini masih tetap menggunakan akal basariah ini secara keseluruhan, maka yang terjadi adalah akal-akalan. Untuk itu saudara-saudaraku, kita harus mengerti, memahami bahwa bimbingan kerohanian itu letaknya adalah di hati, membahas tentang ruh. Kembali kepada tema tadi, kenapa ajaran Islam dari dulu ini yang disiarkan selalu kok hanya dari sisi syariatnya saja. Kenapa kebanyakan manusia ini kok masih dalam golongan am? Yang kami maksud golongan am ini adalah golongan orang-orang awam. Padahal para wali-wali Allah itu, para kekasih-kekasih Allah itu sudah ratusan tahun mengajarkan tentang ajaran hakikat makrifat. Kenapa kok yang disiarkan ini hanya syariat saja, saudara-saudaraku? Jawabannya adalah karena kita ini sejak kecil sampai sekarang, bahkan sampai tua sebesar ini, kita itu telah didoktrin dan diajarkan, hanya diajarkan tentang ilmu-ilmu jasmaniah ini. Yang diajarkan hanya berupa amalan-amalan, yang diajarkan hanya berupa pahala-pahala, yang mengharapkan surga, atau mungkin kita takut neraka. Yang diajarkan hanya tentang bagaimana jasad jasmania ini mengalami keenakan menurut nafsu diri manusia itu, menurut nafsu basariah ini. Ya kenapa kok di dalam kehidupan sehari-hari itu bertahun-tahun
hanya diajarkan di dalam syariat saja. Ya karena kita memang sejak kecil ini sudah didoktrin seperti itu. Berhubung kita didoktrin dari sejak kecil, jadinya kita ini hanya pintar, hanya cerdas dalam ilmu syariat saja. Hingga hal ini menjadikan turun-temurun anak cucu kita sampai sekarang. Itulah yang menyebabkan diri manusia ini ibarat kata kalau dipandang belajar. Belajar itu hanya kita itu kalau mau pengen mengendarai sebuah motor. Kita ini belajar hanya memegang motor terus. Di otak-atik motor ini. Belum jalan-jalan, belum sampai tujuan. Itulah saudara-saudaraku. Kalau kita hanya mempelajari tentang amalan-amalan saja. Mempelajari tentang pahala-pahala saja. Yang mempelajari tentang bagaimana jasa jasmaniah ini enak. Ya tidak mungkin sampai pada Allah. Ya karena apa? Yang dipelajari hanya otak-atik di motor saja, tidak pernah jalan-jalan. Ya berhubung kita sejak kecil sudah didoktrin seperti itu, akhirnya turun-temurun kita akhirnya melakukan kesalahan. Saya katakan salah kenapa? Karena ini adalah sebuah proses. Ya janganlah kita ini berproses di dalam bawah terus, harus kita naikkan. Maksud saya seperti itu, saudara-saudaraku. Padahal para wali Allah itu dulu sudah mengajarkan tentang ilmu hakikat dan makrifat. Berhubung ada seseorang tokoh, dan hal ini mungkin tidak saya sebutkan, tidak perlu kami sebutkan. Berhubung ada seorang tokoh besar yang membelokkan ajaran hakikat menuju makrifat, akhirnya umat ini terbawa dengan kemauannya dia, dengan opininya dia. Contoh, seperti halnya pembuatan film mengenai film Sunan Kalijogo. Yang seolah-olah Syekh Siti Jenar itu bersalah dan dipenggal lehernya karena dianggapnya ajarannya sesat. Berhubung ceritanya dibuat seperti itu, berhubung ceritanya dibuat sedemikian rupa, dibelokkan, akhirnya mindset dari generasi ke generasi itu salah dalam mentafsirkannya. Itulah yang kami maksud adalah opini. Akhirnya umat Islam ini khususnya yang ada di Indonesia, khususnya membenci tentang hukum hakikat makrifat. Siapa yang bilang bahwa Syekh Siti Jenar itu dipenggal lehernya? Itu sebetulnya bohong, sebetulnya tidaklah benar. Kenapa kok saya katakan itu bohong? Kenapa kok saya katakan itu kurang benar? Ya karena tidak mungkin, coba jenengan renungi, tidak mungkin yang namanya sudah dipanggil seorang wali kok mau membunuh wali. Ya tidak mungkin. Karena
sudah disetting demikian. Biar umat Islam ini, biar umat ini membenci tentang ajaran-ajaran hukum hakikat menuju makrifat. Jadi sebetulnya film itu belumlah benar. Karena pemahamannya yang melihat itu tidak semuanya sama. Mana mungkin sudah dipanggil Allah seperti halnya Sunan Bonang, memerintahkan Sunan Kalijogo untuk memenggal seseorang. Wali kok mau membunuh wali? Ya tidak mungkin. Kecuali preman membunuh preman, ya itu mungkin. Itulah yang saya katakan, film itu kurang benar. Jadi film itu aslinya belum benar. Dan kenapa kok dibuat begitu? Kenapa kok dibuat sedemikian rupa? Ya karena umat ini biar ada masalah, sebab kalau tidak ada masalah, mereka itu tidak dapat masukan atau tidak dapat proyek. Itulah saudara-saudaraku. Kita harus mengetahui kebenaran itu. Harus betul-betul memahami tentang kebenaran. Ya. Jika ajaran-ajaran hakikat makrifat itu sudah tertuang dari dulu dan tidak ada penjegalan atau pembelokan, mungkin manusia ini sudah tidak ada namanya peperangan, atau mungkin tidak ada yang namanya, pasti semuanya itu luhur budi, pasti hatinya baik semuanya. Berhubung di situ ada nafsu, setan itu membelokkan diri manusia itu untuk membuat cerita sedemikian rupa agar ajaran hakikat makrifat ini ditutupi biar tenggelam, maka dimuncullah seperti itu, bahwa wali-wali itu suruh memenggal wali yang dikatanya Syekh Siti Jenar itu ajarannya sesat. Ya tidak mungkin kalau dipikir-pikir. Wali membunuh wali itu ya tidak mungkin, kalau kecuali preman membunuh preman, lah itu baru. Itulah cerdasnya nafsu, cerdasnya iblis dalam menggiring umat ini untuk mudah disesatkan. Manusia ini jika hanya mengenal di syariat saja, itu pasti hatinya itu selalu merasa gelisah. Apalagi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan dengan masalah-masalah yang tidak enak-enak yang menurut basaria ini, pasti hatinya gelisah. Hatinya merasa bingung, tidak nyaman. Jika iman kita masih di nurul iman, jika iman kita masih duduk di syariat saja atau di kendaraan saja, mana mungkin hati ini bisa menemukan ketenangan? Coba kalau kita lihat, atau kalau kita ini sudah duduk di makrifat, pasti panjenengan ini yang sudah duduk di dalam musahadah. Walaupun sama Allah itu, sama Tuhan didatangkan yang tidak enak, beliau kekasih-kekasih Allah ini hatinya pasti tenang dan menemukan sebuah kedamaian. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya
perbedaan ahli hijab dengan ahli syuhud itu jelas berbeda. Ahli hijab itu dianggapnya Allah itu masih gaib dan samar. Tetapi bagi ahli syuhud, hatinya ini sudah masuk ke dalam alam musyahadah Allah, yang sudah dikatakan marifat Allah. Hati beliau-beliau itu sudah merasakan ketenangan, kedamaian. Karena apa? Segala sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini, ataupun saya katakan di akhirat, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, semuanya itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Makanya menjadikan tenang hati ini. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, tujuan manusia ini diturunkan di dalam dunia ini sebetulnya adalah sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini. Janganlah panjenengan ini malah mengikuti langkah-langkahnya setan atau mengikuti langkah-langkahnya hawa nafsu. Yang namanya saja diperintahkan menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah di muka bumi ini. Pemimpin itu kan harus memimpin. Kenapa kok diri kita ini kebanyakan manusia malah justru mengikuti anggotanya? Secara logika seperti itu. Justru kita mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti hawa nafsu. Untuk bisa jadi pemimpin, panjenengan ini harus bisa makrifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud pemimpin itu bukan saudara-saudari, katok bedah ngarep ngguri, itu tidak. Yang dimaksud pemimpin itu adalah pemimpin nafsumu. Di dalam dirimu ini, di dalam hatimu ini. Apakah bisa mengendalikan sifat basariah ini atau tidak? Itulah yang dimaksud pemimpin. Jika panjenengan masih duduk di syariat saja, maka hati ini akan merasa tidak nyaman atau tidak pernah menemukan yang namanya kedamaian. Janganlah panjenengan ini hanya duduk di syariat saja, tetapi harus sampai dengan makrifat Allah. Agar panjenengan ini agar bisa tenang hatinya, maksud saya, baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Bentuknya apa? Kalau panjenengan ini sudah betul-betul makrifat Allah, ibarat kata saya contohkan, saat ini, besok tidak ada yang dimakan sekalipun, panjenengan tidak akan menemukan yang namanya kegelisahan. Berbeda sama ahli hijab, berbeda kalau masih duduk di syariat saja. Hati ini bingung, bagaimana, gerutu, gelisah, ngeluh, bahkan terkadang menyalahkan Allah. Kenapa saudara-saudaraku, ajaran-ajaran Islam, khususnya untuk saudara-saudaraku yang muslim, kenapa kok dari dulu ini yang diajarkan hanya sisi syariatnya saja? Ya karena di situ sesungguhnya ada tendensi-tendensi di mana tendensi-tendensi ini dikuasai oleh hawa nafsu untuk kepentingan urusan-urusan duniawiyah. Jika ajaran hakikat dan marifat itu diajarkan
dari dulu. Dianggapnya itu adalah membunuh reputasinya. Tidak ada masukan, saya tidak dapat proyek. Nah, itulah saudara-saudaraku. Dan yang menyampaikan kebetulan tidak orang abal-abal. Yang menyampaikan juga bersorban. Yang menyampaikan juga ahli kitab, ahli hadis. Itulah bagi saudara-saudaraku yang golongan am, karena berhubung melihat jasad jasmaniah ini seolah-olah yang menyampaikan itu orang alim, padahal di dalam hatinya ada iblis. Akhirnya golongan am yang saudara-saudaraku masih awam, pasti mengikuti langkah-langkahnya. Karena melihat dari sisi jasad jasmaniah, mereka itu ahli kitab. Menggunakan akal ini sebetulnya yang disampaikan. Tapi belum bisa tembus di dalam latifah Allah, di dalam hati sanubari kita ini untuk selalu melihat hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari dulu itu hanya syariat terus. Yang diajarkan hanya amalan saja. Membaca sekian, memwirid sekian, nanti dapat bidadari. Kalau membaca sekian, nanti dapat rezeki banyak. Amalan-amalan ini nanti bisa terbang, dan lain-lain sebagainya itu. Ya itulah saudara-saudaraku, kita ini jangan mudah terbelokkan oleh hawa nafsu. Kenapa orang-orang hakikat makrifat, kenapa para kekasih-kekasih Allah itu kebanyakan diam? Ya karena tidak mau ribut saja sebetulnya. Ya, kenapa bilang tidak mau ribut? Ya karena wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak mau melihat makhluknya yang berperan di situ. Yang dilihat hanyalah hidup yang memiliki nama Allah itu, makanya dibiarkan diam. Itulah saudara-saudaraku, kita harus pahami. Tetapi berhubung ini sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman, oleh Allah sendiri diperintahkan untuk membuka ajaran hakikat makrifat seluas-luasnya. Nah, jika kita ini sudah dipahamkan oleh Allah seperti ini, jika kita ini manusia masih banyak yang mengabaikan, ya pasti akan diturunkan azab. Itu sudah pasti. Berupa apa azab itu? Ya mungkin saja berupa hidup ini tidak merasa tenang, gelisah, resah, yang menjadikan sebuah neraka di dalam dunia ini. Bagaimana nanti kalau setelah kematian jasad jasmania ini? Ya pasti akan mengalami yang namanya kegelisahan, mengalami kegelapan segelap-gelapnya. Itulah saudara-saudaraku. Kenapa ajaran-ajaran khususnya umat Islam dari dulu kok disiarkan kok hanya syariatnya saja? Ya di situ sebetulnya ada tendensi-tendensi mengenai tentang urusan-urusan duniawiah. Itulah saudara-saudaraku, apa yang kami sampaikan semoga menjadikan sebuah perenungan hati, agar kita semuanya bisa kembali kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Karena jika kita ini belum bisa kembali kepada Allah tatkala di dunia, dan kita sudah dijemput oleh ajal yang namanya kematian, kita akan mengalami kesengsaraan di akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, Allah sudah membuka, sudah memerintahkan bahwasanya ajaran hakikat makrifat sudah harus digelar dan disampaikan kepada seluruh umat. Untuk itu saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan menjadi sebuah pemahaman hati agar kita ini betul-betul mengerti tentang ilmu mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau mungkin keras atau mungkin kurang berkenan di hati. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.